Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu konsep pelatihan dai atau konsep pelatihan dakwah. Kita mulai dari pendahuluan, semua bisa menjadi dai, oleh Eki Rizat Mauludin, Aldi Jaya Subita, Charlie Abdullah Sendi, dan Muhammad Devi Syahputra. Latar belakang: dakwah merupakan kegiatan mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja, sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Nah, dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwa setiap individu muslim hendaknya berusaha untuk menyampaikan dan mengajak orang untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan meninggalkan apa saja yang Allah dan Rasul larang. Akan tetapi pada prakteknya kebanyakan orang, khususnya pemuda, enggan berdakwah dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu kami berusaha memberikan solusi dengan mengadakan pelatihan. Dalam hal ini berfokus pada dakwah pada bulan Ramadan. Karena melihat banyak masjid dan musola yang masih kosong dari para dai. Berikut ketentuan atau syarat, yaitu laki-laki muslim usianya 17 sampai 25 tahun punya keinginan yang kuat untuk berdakwah, diutamakan yang belum menikah. Kami sampaikan sumbernya juga. Lalu waktu pelaksanaan Sabtu dan Ahad pada pukul 14.30 sampai 20.30. Lalu kita masuk ke materi yang akan kami sampaikan waktu pelatihan nanti. Masih bersama kami Eki Rizat Mauludin, Muhammad Devi, Aldi Jaya, Cari Aldo. Pendahuluan. Ini komplit ya. Dakwah dan tabligh sering dicampur adukan pengertiannya. Selama ini dakwah lebih dikenal dengan istilah dakwah bilhal dan dakwah bilisan. Padahal merujuk pada Al-Quran sebagai sumber dakwah, tidak dikenal istilah-istilah tersebut. Kegiatan dakwah tergantung pada konteksnya yang berdampak pada cara, metode, dan strategi dalam pelaksanaannya. Tabligh sebagai salah satu aktivitas dakwah dikenal dengan istilah khitobah. Bentuk dakwah berdasarkan Quran Surat Al-Fussilat ayat 33, dakwah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dakwah bil qaul, dakwah bil amal. Lalu langsung kita masuk konteks dakwah. Berdasarkan konteksnya, dakwah terbagi menjadi beberapa konteks, yaitu dakwah nafsiyah, fardiyah, fi'ah, amah, su'ubiyah, hijbiyah, siasah, dan sebagainya. Nah, ini beberapa macam qaul dalam Al-Quran. Qaulan syadida, qaulan azim, qaulan ma'ruf, qaulan thaqil, qaulan karim, qaulan maisyura, qaulan layin, qaulan baligh. Pengertian khitobah. Nah, khitobah adalah aktivitas dakwah dengan qaul sebagai media utamanya. Karakteristik khitobah bisa kita catat semuanya di bawah 1, 2, 3, 4. Lalu inti kegiatan khitobah, bagaimana harus memulai, lalu bagaimana membuat sistem organisasi penyampaian pesan yang tepat sasaran sesuai target dan tujuan khitobah. Makanya kita perlu latih ini supaya punya skill dalam khitobah. Bagaimana mengakhiri khitobah yang dapat meninggalkan kesan, ya. Makanya kita perlu ikut pelatihan ini. Strategi khitobah: mengerti tujuannya, memahami audiens, menganalisis audiens, menguasai materi dan penampilan, bagaimana kita menampilkan. Tahap pembukaan, ya, ini yang penting juga. Ada ice breaking, menggunakan jokes, langsung menyebut pokok persoalan, mengajukan pertanyaan yang bersifat provokatif. Ini akan memicu kritis audiens, ya. Mengutip sebuah dalil, kutipan tokoh, teori, dan lain-lain. Dalam pembukaan, hal penting yaitu teknik vokal. Nah, ada pernafasan, volume, ekspresi. Lalu tahap penyampaian. Model penyampaian bisa menggunakan teknik deduktif, induktif, kronologis, audible. Berbicara agak keras agar cukup terdengar, clarity, perkataannya jelas, menggunakan kata beruna untuk melukiskan sikap, perasaan, dan keadaan. Hindari ketidaksesuaian pesan verbal dengan pesan nonverbal. Perhatikan kejelasan, keragaman ritme vokal agar mudah dipahami, tidak bias maknanya. Lalu tahap penutupan, langsung menutup khitobah dengan mengucapkan salam. Tidak mengulang-ulang pembahasan, repetisi yang membosankan. Lalu teknik menutup, menyimpulkan, menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat berbeda, mendorong audiens untuk bertindak.
kutipan sajak, dan lain-lain. Ciri-ciri khitobah: melahirkan pengertian, membangkitkan kesadaran, menimbulkan kesenangan, dan sebagainya. Ini sampai 6 ya. Isi pesan khitobah: gagasan utama sebaiknya tidak boleh terlalu banyak, tidak menggunakan menggantungkan pembahasan utama, mengatur ritme bicara, dan sebagainya. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan khotib: suasana dan kondisi mad'u, perhatikan pakaian dan penampilan, pengaturan waktu, pembahasan tidak berbelit-belit, dan sebagainya. Humor dalam tablik. Nah, kita perlu belajar juga sebagai bumbu penyegar dan pengembang improvisasi untuk menghilangkan ketegangan, mencairkan suasana. Teori humor kita bisa pelajari nanti. Superioritas, degradasi, hal yang dianggap aneh atau menyimpang, disosiasi, pelepasan inhibisi, pengalaman-pengalaman yang tidak terwujud, yang kita tertawa gitu. Teknik humor. Nah, disosiasi ini belokan mendadak, punch, mempermainkan kata-kata yang mempunyai makna ganda. Nah, lalu kita poin ketiga yaitu penilaian sebelum dan sesudah. Pertanyaan ini diberikan pada peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetes pemahaman. Sebutkan bentuk dakwah, jelaskan pengertian khitobah, apa inti kegiatan khitobah, sebutkan strategi khitobah, tuliskan tahap pembukaan khitobah, penyampaian, penutup khitobah. Itu tadi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.